Jika umat manusia berasal dari satu sosok, yakni Adam, mengapa mereka, keturunan Nabi Adam, memiliki fisik dan warna yang berbeda-beda? Dalam proses penciptaan Adam, Allah mengutus Jibril untuk mengambil tanah bumi sebagai materi Adam. Ketika hendak mengambil tanah bumi, bumi mencegahnya seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu mengambil tanahku." Kemudian Jibril kembali tanpa membawa tanah dan melapor kepada Allah, "Ya Allah, bumi enggan diambil tanahnya dan berlindung kepadamu." Kemudian Allah mengutus Mikail. Mikail pun mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak mampu mengambil tanah dari bumi. Kemudian Allah mengutus Israel, malaikat maut, dan dia mendapatkan perlakuan yang sama. Bumi menolaknya seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu mengambil tanahku." Israel menjawab, "Aku juga berlindung kepada Allah dari kegagalan melaksanakan tugas mengambil tanah darimu." Kemudian Israel mengambil tanah bumi dari berbagai macam jenis dan mencampurnya menjadi satu. Di antara tanah yang diambil Israel adalah tanah berwarna hitam, merah, dan putih. Oleh sebab itu, keturunan Adam memiliki warna kulit yang bermacam-macam. Kemudian Israel membawa tanah itu ke langit. Dalam perjalanan, tanah tersebut menjadi basah hingga menjadi lumpur yang melengkap. Kemudian Allah menghabarkan kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia. Ketika kutiupkan ruhku, maka sujudlah kalian kepadanya." Satu-satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah adalah Adam, agar iblis tidak bisa menyombongi Adam. Ketika jasad Adam selesai dibentuk selama 40 tahun, para malaikat yang melewatinya merasa ketakutan, dan yang paling ketakutan adalah iblis. Sehingga setiap kali iblis melewati jasad Adam, iblis memukulinya, seraya berkata, "Untuk apa kau diciptakan?" Kemudian iblis masuk lewat mulut Adam dan keluar melalui dubur Adam. Lalu iblis menyuruh kepada malaikat, "Jangan takut kepada makhluk ini, Adam. Sesungguhnya Allah adalah zat yang disembah dan makhluk ini berlubang. Seandainya Allah memasrahkannya kepadaku, niscaya akan kuhancurkan makhluk ini." Ketika sampai pada waktu yang telah dikehendaki Allah, ditiupkanlah ruh kepada Adam. Ketika ruh masuk lewat kepala, bersinlah Adam, dan malaikat berkata, "Ucapkanlah Alhamdulillah." Kemudian Adam berkata, "Alhamdulillah." Ketika ruh mulai memasuki mata Adam, Adam melihat buah-buahan surga. Ketika ruh memasuki perut Adam, muncullah hasrat Adam kepada buah-buahan surga. Tergesa-gesalah Adam meraih buah-buahan surga sebelum ruh sampai ke kakinya. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut manusia sebagai makhluk yang bertabiat tergesa-gesa. Kemudian setelah selesai ruh menempati jasad Adam, bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Jika umat manusia berasal dari satu sosok, yakni Adam, mengapa mereka, keturunan Nabi Adam, memiliki fisik dan warna yang berbeda-beda? Dalam proses penciptaan Adam, Allah mengutus Jibril untuk mengambil tanah bumi sebagai materi Adam. Ketika hendak mengambil tanah bumi, bumi mencegahnya seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu mengambil tanahku." Kemudian Jibril kembali tanpa membawa tanah dan melapor kepada Allah, "Ya Allah, bumi enggan diambil tanahnya dan berlindung kepadamu." Kemudian Allah mengutus Mikail. Mikail pun mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak mampu mengambil tanah dari bumi. Kemudian Allah mengutus Israel, malaikat maut, dan dia mendapatkan perlakuan yang sama. Bumi menolaknya seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu mengambil tanahku." Israel menjawab, "Aku juga berlindung kepada Allah dari kegagalan melaksanakan tugas mengambil tanah darimu." Kemudian Israel mengambil tanah bumi dari berbagai macam jenis dan mencampurnya menjadi satu. Di antara tanah yang diambil Israel adalah tanah berwarna hitam, merah, dan putih. Oleh sebab itu, keturunan Adam memiliki warna kulit yang bermacam-macam. Kemudian Israel membawa tanah itu ke langit. Dalam perjalanan, tanah tersebut menjadi basah hingga menjadi lumpur yang melengkap. Kemudian Allah menghabarkan kepada malaikat, "Aku akan menciptakan..."